Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari rumah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, Baik, Pak. saya berharap ya anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tadi kita sudah belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang kita ke bahasa ya, jadi pertama satu-satunya minuman keras yang halal dan boleh. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu melalui live event PJJ SMP se-Kabupaten ya. Ya. Jadi pertama-tama kita memanjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya, kesehatan, ya, kesempatan sehingga ya kita hari ini masih dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pembelajaran jarak jauh se-Kabupaten ya. Oke. Kita panjatkan dulu ya. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Semoga selalu tercurah kepada beliau. Oke. Ya, kami juga ucapkan terima kasih kepada orang tua yang ada di rumah yang selalu mendampingi ananda-ananda sekalian untuk mengikuti pembelajaran live ini. Iya. Oke. Hari ini ya kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu ya mengembangkan kegemaran membaca dengan buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, pertemuan kemarin itu kita sudah bahas ya, apa itu buku fiksi. Ya, mungkin masih segar di ingatan anak-anak Anda sekalian karena pembelajaran kemarin itu membahas tentang apa itu buku fiksi. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian ya. Masih ingat apa pengertian dari buku fiksi? Kemarin sempat disinggung oleh Ibu Ayu. Iya. Coba beberapa orang satu. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Tanya dari mana? Ya, aktifkan mic-nya, sebutkan nama dan... Nama saya Andi Azima. Perkenalkan nama saya Andi Azima, Santri Badong dari UPTD SMP 4 Sinjai. Jadi buku fiksi adalah buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif. Contohnya kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. Iya, bagus sekali, Masya Allah, anak luar biasa ya. Jadi karya fiksi atau buku fiksi adalah karya seorang penulis yang bersifat khayalan. Ya, jadi isinya itu hanya rekaan, hanya fiksi, bukan kejadian yang nyata. Satu lagi saya mau dari laki-laki. Ya, satu orang dari siswa laki-laki yang tak boleh kalah dengan perempuan ya. Ada yang bisa laki-laki, coba satu orang? Ada anak-anak yang laki-laki? Ya, jangan mau kalah ya. Ya kalau gitu coba satu orang perempuan karena saya rasa laki-laki bukan tidak bisa, mungkin hanya malu untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan satu orang lagi, baru kita lanjut materi kita. Saya, Pak, atas nama Suci Rahmadani, Pak. Pak, saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Suci Rahmadani, yang pertama saya Suci Rahmadani. Dari asal mana, Nak, sekolahnya? SMP Negeri 18 Sinjai, Pak. Oke, SMP 18 Sinjai ya, dari sekolah kita ya. Oke, silakan, Nak, coba. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasi. Berdasarkan imajinasi atau hayalannya ya. Ya, bagus sekali seperti itu ya. Jadi ada banyak contoh-contoh buku fiksi ya yang bisa kita baca. Ada kemarin sempat juga disinggung oleh Ibu. Ada novel, ada roman, ada kumpulan puisi, ya, ada teks drama. Ya, itu semua bentuk buku fiksi ya, yang merupakan hayalan atau imajinasi dari
dari penulis. Ya, sangat banyak. Harus kita sering-sering membaca. Ya, jadi materi kita ini banyak membaca. Mengapa seperti itu? Karena dengan membaca, ya pintu-pintu pengetahuan itu terbuka lebar. Ya, jadi wawasan Ananda sekalian akan sangat banyak jika rajin membaca. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur Mati mikrofon tuh, Pak. coba dilihat. Kompetisi dasar kita hari ini adalah menjelaskan unsur buku fiksi. Ya. Setelah pembelajaran, diharapkan anak-anakku yang baca di rumah itu mampu menjelaskan unsur pembangun buku fiksi. Yang mana hari ini kita akan menjelaskan 3 ya, karena sebelumnya sudah dibahas oleh Ibu. Yaitu yang dibahas kemarin itu adalah tema, kemudian tokoh dan latar. Ya, saya ingin kembali mengingatkannya, kita kembali persepsi tentang unsur-unsur buku fiksi yang sudah dijelaskan kemarin. Yang pertama itu ada tema. Ya, coba ada anak-anakku yang bisa menjelaskan kembali apa itu tema, karena tujuan kita, tujuan pembelajaran kita menjelaskan buku fiksi. Oke, saya mau selain yang tadi 2 orang, saya mau yang lain ya, supaya kita lebih aktif, semua berperan aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, Saya, coba Pak. 1 orang. Ya, Saya, Pak. atas nama siapa? Coba sebut nama. Saya, Dan Pak. Atas nama Zulfi Desiani dari SMP 4 Sinjai, Pak. Tema Oke. adalah ide atau ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan atau cerita. Iya, betul sekali ya. Tema adalah gagasan pokok. Ya, atau ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerita. Jadi, tema inilah yang membangun cerita ya. Kalau diibaratkan rumah, ya, tema ini adalah pondasinya. Jadi, bangunan itu mengikuti pondasinya seperti itu ya, tema. Oke, baik sekali, pintar. Macas sekali ya, macas sekali. Kemudian selanjutnya, yang kedua itu ada tokoh. Iya, ini cukup panjang kemarin dijelaskan oleh Ibu ya. Ada lagi yang bisa, apa itu tokoh? Saya, Pak. Ya, Saya, oke, Pak. silakan. Pak. Siapa? Sebutkan Saya, namanya Pak. langsung asal sekolahnya. Saya, Pak. Yang aktif ini luar biasa sekali, macam sekali ya. Oke, sebutkan namanya. Zulfi Desiani dari SMP 4 Sinjai. SMP 4 Sinjai. Iya, sama ya tadi dari SMP 4 Sinjai juga luar biasa sekali. Oke, silakan. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Terdapat karakter protagonis, antagonis, dan tritagonis. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya, ingatannya luar biasa. Jadi, tokoh itu adalah pemeran ya, atau individu yang berada dalam cerita beserta dengan pemberian karakternya. Jadi, penulis itu memberikan karakter untuk tokohnya ya. Kemarin disebutkan ada 3, ada protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Ya, apa itu protagonis? Jadi protagonis adalah pemeran utama, bisa kita sebut pemeran utama, dan umumnya sifatnya atau karakternya baik umumnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ya ada protagonis juga yang sifatnya apa ya, tidak baik ya, tapi kurang ya. Karena sebenarnya protagonis itu bukan dinilai dari baik atau buruknya, tetapi jumlah peran yang didapatkan dalam cerita tersebut. Ya, jadi ada beberapa contoh karya-karya itu yang protagonisnya bersifat ya bisa dibilang kurang baik ya, tetapi dia mendapatkan peran yang lebih banyak. Ya, jadi maka dia disebut protagonis. Kemudian ada antagonis ya. Antagonis ini adalah tokoh yang memberikan konflik. Tokoh yang memberikan konflik kepada protagonisnya. Ya, secara umum lebih banyak itu adalah yang tokoh karakternya kurang baik atau bisa disebut tokoh yang jahat ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tritagonis. Ya, biasa disebut peran penengah atau bisa juga kita sebut dengan
peran ini apa ya? Tokoh figuran, ya, tokoh figuran. Ya, seperti itu untuk tokoh ya. Nah, yang ketiga yang kemarin dibahas oleh Ibu. Maaf Pak, mati mikrofon Pak. Oh ya, oke. tidak Kemarin jelas. dijelaskan latar ya oleh Ibu Ayu ya. Saya mau kalian menjelaskan ulang apa itu latar. Ya, karena tujuan kita Saya, Pak. kalian menjelaskan unsur buku fiksi. Saya Pak. Ya, silakan Nak. Atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Andi Azima Tandri Badong dari UPTD SMP 4 Sinjai. Latar merupakan suatu yang melingkupi pelaku atau kejadian-kejadian dalam cerita. Contohnya latar waktu, yaitu siang, tahun, dan sebagainya. Latar tempat, di sekolah, di rumah, di halaman, dan lain-lain. Latar suasana, senang, sedih, dan gembira. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini sudah berkali-kali nih tadi ya. Ya, dari SMP 4. Dari SMP 18 jangan mau kalah ya. Ya, kita sebagai tuan rumah harus juga menunjukkan bahwa SMP 18 juga bisa bersaing. Ya, seperti itu. Jadi, oke, saya pertegas kembali bahwa latar adalah setting ya, mana terdapat waktu dari cerita, kemudian ada tempatnya, kemudian terakhir ada suasananya seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. 3 unsur yang selanjutnya ada alur, amanat, dan gaya bahasa. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah alur. Ya, coba kita lihat di slide ya. Jadi alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Ya. Nah, di dalam alur ini terdapat konflik yang menggambarkan pertentangan setiap tokoh. Jadi dalam konflik ini menghasilkan ketegangan. Nah, inilah yang membuat adanya konflik ini membuat cerita menjadi lebih menarik. Ya, karena nanti ada klimaks dan anti klimaks. Ya, jadi saya ulang ya, alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Nah, konflik ini menggambarkan pertentangan setiap tokoh. Jadi yang membuat cerita lebih jadi menarik itu karena adanya konflik. Ya, adanya konflik antar tokoh seperti itu ya. Ya, jadi bisa kalian pahami ya? Bisa dipahami anak-anak sekalian? Anak-anakku yang maca bisa? Ya Pak. Ya, Pak. Ya. Pak. Ya, Pak. Kalau kurang paham dengan penjelasan saya, silakan bertanya. Ya. Silakan menyampaikan apa yang belum dipahami dari pengertian yang saya sebutkan tadi. Paham kira-kira ya? Paham ya? Ya Pak. Iya Pak. Oke, insya Allah paham. Jadi kita membaca saja ya, banyak-banyak membaca di rumah. Nah, alur sendiri ini terbagi menjadi 3. Ya, bentuk alur itu ada 3. Ya, jadi ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya, diharapkan ini anak-anak nanti mampu menjelaskan ini, mampu membedakan yang mana alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Ya, nah sekarang saya jelaskan sedikit tentang alur maju. Jadi alur maju ini adalah tahapan peristiwa dalam alur yang diawali dengan pengenalan cerita. Ya, dari pengenalan cerita kemudian ada perselisihan, ya, atau ada konflik. Lalu konfliknya memuncak dan diakhiri dengan penyelesaian konflik seperti itu. Jadi dimulai dari masa sekarang menuju ke masa yang akan datang, itu namanya alur maju. Ya, jadi dimulai dari pengenalan dulu, kemudian ada awalan konflik, kemudian konflik memuncak, dan akhirnya ada penyelesaian dari konfliknya tersebut. Itu namanya alur maju ya. Kemudian alur mundur sendiri ya adalah tahapan peristiwa yang dimulai dari konflik. Ya, dimulai awalnya ya dari konflik, dimulai dari kalau kita bisa bilang kita seperti dimulai dari pertengahan cerita. Ya, kemudian nanti latar belakang konflik itu diungkapkan di tengah-tengah perjalanan. Ya, jadi berbeda dengan tadi, dengan yang alur maju, ya awalnya kita mengetahui apa konflik awalnya.
Ya, sedangkan ini berbanding terbalik. Alur mundur itu kita langsung di konfliknya dulu. Seperti kejadian yang penting-pentingnya kita dapatkan di awal. Nah, nanti setelah berjalannya cerita, kita baru tahu, oh ternyata latar belakang dari konflik ini seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak apa perbedaan antara alur maju dan alur mundur? Iya, Pak. Bisa ya? Ya, jadi sederhananya itu alur maju dia dimulai dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur itu dia dari pertengahan, kemudian kembali ke awal cerita dan sampai endingnya. Jadi alurnya dari konflik. Ya. Nah, sedangkan yang ketiga ada alur campuran. Ya, ini lebih kompleks ya, lebih rumit ya. Karena gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi ini membutuhkan perhatian khusus ya. Kita harus lebih konsentrasi ya. Kita harus lebih konsentrasi kalau mau memahami jalannya cerita dari novel tersebut atau buku fiksi tersebut. Ya, seperti itu anak-anakku ya. Nah, kemudian ternyata alur juga ada bagian-bagiannya anak ya. Jadi tadi ada jenis-jenisnya, sekarang ada bagian-bagiannya. Ya, jadi yang pertama itu adalah pengenalan cerita, ya, pengenalan cerita. Nah, jadi dari bagian ini pengarang itu memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Mulai dari tokoh utama, kemudian tokoh antagonis, kemudian penataan dengan cerita, ya, dan hubungan antar tokoh, ya, hubungan antar tokoh. Itu pengenalan cerita. Kemudian selanjutnya ada awal konflik, ya tadi pengenalan, yaitu belum terjadi konflik antara tokoh. Nah, pada tahapan ini, pada awalan konflik, pengarang mencoba untuk membuat cerita ini memunculkan bagian-bagian yang menimbulkan permasalahan antar tokoh. Ya, jadi pengarang mulai membuat cerita ini mulai menarik karena sudah ada konflik antar tokoh. Ya. Yang ketiga ada yang selanjutnya itu menuju konflik, menuju puncaknya konflik. Ya, jadi pengarang sudah meningkatkan permasalahannya. Ya, jadi mulai terjadi ketegangan antara tokoh, ya, antara tokoh dalam cerita tersebut. Ya, jadi saya jelaskan secara singkat dulu ya. Sebentar kita pertegas kembali. Kemudian yang keempat, konflik memuncak atau biasa disebut dengan klimaks. Nah, pada bagian inilah cerita dari buku tersebut menjadi sangat menarik untuk dibaca, ya, karena betul-betul konflik itu kejadian antar tokoh itu di sini dibahas, ya. Jadi pada bagian ini puncak permasalahan yang dihadapi oleh tokoh, ya. Jadi dari konflik ini nanti muncul di akhirnya nanti apakah tokohnya itu berhasil mendapatkan keberhasilan atau kegagalan dari nasib yang dialami dalam tokoh tersebut, seperti itu. Kemudian yang kelima ada penyelesaian atau ending, ya. Jadi setelah klimaks tadi, setelah puncak konflik terjadi, maka pengarang itu mulai menurunkan tensi dari ceritanya. Ya, jadi di sini kita sudah bisa tahu nanti apakah endingnya berakhir bahagia, sedih, ya, atau buruk, bergantung dari penulis, seperti itu. Nah, kita bisa lihat contoh grafik dari alur cerita itu ya. Jadi dia seperti gunung, seperti mendaki gunung. Ya, di awal pengenalan ceritanya datar-datar saja. Kemudian ada bermunculan konflik, ya, sudah mulai dimulai ketegangan. Ya, kemudian ada puncak konflik atau biasa kita sebut klimaks, ya. Jadi di klimaks inilah ceritanya itu sangat seru, ya, sangat menarik untuk kita baca. Kemudian ada anti klimaks, ya, konflik mulai mereda dan akhirnya ada penyelesaian. Oke, dari penjelasan ini ada yang belum dipahami anak-anakku? Halo anak-anakku yang baca, ada yang tidak dipahami? Paham, Pak. Paham, ya. Jadi kita Paham, kembali Pak. mengingat tadi, ya. Jadi ada berapa jenis alur? Ada berapa jenis alur?
Ada yang bisa sebutkan? Ada berapa? Tiga, Pak. Saya, Pak. Ada Saya, Pak. 40 sekali. Saya, Pak. Ya, coba Atas siapa nama yang bisa berani kembali? Jangan dari SMP 4 terus, coba yang SMP lain. Ada 40 SMP se-Kabupaten Sinjai. atas nama Ya, Suci semuanya harus Rahmadani. berperan aktif. Saya, Negeri Pak. Sinjai, Pak. Suci Rahmadani dari SMP Negeri 18 Sinjai, Pak. Oke, bagus. Silakan, Nak. Silakan. Coba diulang kembali, dijelaskan kembali jenis-jenis dari alur. Satu, alur maju, yaitu tahapan peristiwa dalam alur ini diawali dengan pengenalan cerita. Yang kedua, alur mundur. Tahapan peristiwa dimulai dengan konflik dan diakhiri cerita diungkapkan lagi diungkapkan. Latar belakang ya, latar belakang dari konfliknya. Bagus sekali. Yang ketiga, Alur campuran. Alur ya, jenis ini merupakan gabungan antara alur maju dengan alur mundur. ya betul sekali ya. Oke, bagus sekali anakku tadi atas nama siapa tadi namanya? Sempat lupa. Siapa tadi yang jelas? Oke, dari SMP 18 luar biasa sekali ya. Kita berikan apresiasi tepuk tangan karena sudah berani ya. Nah, kita menjelaskan kembali bagian-bagian dari alur. Ya, tadi saya sebutkan ada 5 bagian-bagian dari alur. Oke. Ada lagi yang bisa kira-kira bagian-bagian dari alur? Ada anakku yang mau menyebutkan kembali, menyebutkan sekaligus menjelaskan ya apa bagian-bagian alur itu. Ya, oke. Atas nama siapa, Nak? Silakan. Saya, Pak. Nama dan sekolahnya. Ya, silakan. Oke, silakan, Nak. Atas nama Zulfikri dari SMP 4 Sinjai. Ya, jadi yang aktif tadi ini hanya SMP 4 dan 18 ya yang banyak aktif untuk terlibat dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan, Nak. Satu, alur maju, yaitu tahapan peristiwa dalam alur ini diawali dengan pengenalan cerita, awal perselisihan, menuju konflik, konflik memuncak, dan diakhiri dengan penyelesaian konflik. Dua, alur mundur. Tahapan peristiwa dimulai dari konflik dan di akhir cerita diungkapkan latar belakang terjadinya konflik. Tiga, alur campuran. Alur jenis ini merupakan gabungan antar alur maju dengan alur mundur. Satu saat cerita berjalan maju, namun pada yang lain cerita berjalan mundur. Alur jenis ini memang tidak mudah untuk dipahami. Tahapan peristiwa dalam cerita melompat-lompat. Jenis cerita ini membutuhkan konsentrasi tinggi untuk memahami jalan ceritanya. Ya, bagus sekali. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi tadi sudah kalian jelaskan kembali itu ya. Jenis-jenis alur ya. Nah, sekarang saya mau berlanjut lagi ke bagian-bagiannya alur tadi. Ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Ya, jadi bagian-bagian alur itu ada 5 ya, ada 5 bagian-bagian alur ya. Coba kalian sebutkan saja dulu, nanti dijelaskan. Saya mau coba laki-laki. Saya, Pak. Dari laki-laki. Ya. Atas nama siapa? Suci Rahmadani, Pak. Atas nama? Suci Rahmadani, Pak. Suci Rahmadani? Ya, Pak. Ya, dari sekolah asal sekolahnya? SMP Negeri 18 Sinjai, Pak. Oh ya, Suci Rahmadani SMP 18. Ya, coba sebutkan saja Nak ya, supaya kita tidak terlalu lama di materi ini. Bagian-bagian alur yaitu 1, pengenalan cerita, 2, awal konflik, 3, menuju konflik, 4, konflik memuncak atau klimaks, 5, penyelesaian atau ending. Ya, bagus sekali ya, Suci Rahmadani dari SMP 18. Jadi saya berharap itu semua siswa ikut aktif ya. Ya, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Silakan kalau mau menyampaikan ya sebut saja namanya, nanti saya persilakan nama dan asal sekolah. Dan saya sangat berharap ini ada laki-laki ya. Masa laki-laki dikalah dengan ini perempuan ya.
Berikutnya kalau saya bertanya, ada laki-laki ya? Bisa? Kalau anak-anak yang laki-laki bisa aktifkan mic-nya? Jawab saran saya ya. Bisa kira-kira? Ya mungkin masih malu-malu ya. Oke, ke materi yang berikutnya, bagian unsur-unsur buku fiksi selanjutnya itu adalah amanat. Ya. Selanjutnya adalah amanat. Oke, jadi saya jelaskan lagi kembali bahwa amanat ini adalah salah satu unsur dari buku fiksi, yang mana amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Ya, jadi pesan apa? Ya, kadang pesan moral, pesan agama dan yang lainnya. Ya, kadang kita sebut biasa juga pesan moral. Ya, jadi amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui ceritanya. Ya, jadi salah satu yang membedakan antara buku fiksi ya dengan buku non fiksi adalah amanat yang terkandung di dalam ceritanya. Ya, jadi amanat ini diambil dari keseluruhan isi cerita. Ya, jadi kalau kita mau tahu apa amanat dalam sebuah karya, ya kita harus membaca dulu karyanya sampai selesai, sehingga kita bisa menarik kesimpulan atau amanat, ya amanat apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, jadi ada pesan moral dalam setiap cerita. Jadi suatu saat nanti anak-anakku yang ingin menjadi seorang penulis, ya penulis buku fiksi, ya jangan lupa ya harus ada pesan moral yang kalian sampaikan untuk pembaca. Seperti itu ya. Harus ada pesan moral. Jadi kita membuat karya itu, karya fiksi ataupun karya yang lain itu bermanfaat untuk orang lain. Ya, ada pesan moral yang ingin kita sampaikan. Nah, ini dia amanat. Jadi amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis. Ya, seperti itu. Kemudian amanat sendiri itu bisa disampaikan melalui tersurat atau tersirat. Ya, jadi bisa kita dapatkan langsung di dalam cerita itu, atau amanatnya terdapat di konflik antar tokoh. Ya, jadi bisa kita temukan di konflik antar tokoh. Jadi istilahnya dia tersirat, tidak langsung kita dapatkan di bacaan. Jadi kita sendiri yang mencari. Ya, kita mencari apa amanat dari karya tersebut. Seperti itu ya. Kemudian unsur yang terakhir yang akan kita bahas adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Oke. Jadi unsur yang keenam yang akan kita jelaskan. Ya maaf Pak, mati ki suara ta Pak. Mati mikrofon, Pak. Maaf Pak, mati ki mikrofon tak. Oke. Sudah kedengaran kembali? Iya, Pak. Sudah Iya, kedengaran Pak. kembali anak? Pak. Oke, saya ulang. Jadi yang keenam ini yang kita bahas, unsur yang keenam, unsur yang membangun buku fiksi yang keenam adalah gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya. Ya, maksudnya ya penulis mempunyai ciri khas sendiri ya. Setiap penulis mempunyai ciri khas bahasa yang ingin dia sampaikan. Ya, bisa juga bahasanya formal, bahasanya lebih ke ya tidak formal seperti bahasa sehari-hari, atau bahkan menggunakan ungkapan-ungkapan ya, atau biasa kita sebut dengan majas ya. Jadi dalam buku fiksi ini sering terdapat majas-majas atau gaya bahasa ya, seperti majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Ya, seperti itu. Jadi majas adalah gaya bahasa, ungkapan penulis ya, kapan penulis menyampaikan ceritanya menggunakan majas-majas itu tadi. Nah, jadi dari 4 majas ini saya akan jelaskan satu persatu ya. Oke, jadi ada 4 jenis majas ya: perbandingan, penegasan, pertentangan, dan sindiran. Yang pertama adalah majas perbandingan. Ya,
Majas perbandingan ya. Jadi majas ini atau gaya bahasa ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain ya, melalui proses penyamaan, kelebihan ataupun pergantian. Nah, majas jenis ini juga terbagi-bagi lagi ya. Jadi majas perbandingan itu terbagi-bagi ya. Ada majas personifikasi, ada majas majas metafora, majas hiperbola, asosiasi, alegori, metonimia, simile, dan masih banyak lagi yang lain ya. Tapi kalau kita mau jelaskan semua itu terlalu lama saya kira. Jadi kita bahas beberapa saja ya. Nah, yang pertama ini ada majas personifikasi. Jadi majas personifikasi ini membandingkan antara benda dengan manusia. Jadi seolah-olah benda ini seperti manusia. Contohnya ya, saya kasih contoh. Pulpennya menari-nari di atas buku. Ya, padahal pulpen ini adalah benda mati. Ya, secara logika, ya pulpen tidak mungkin bisa menari-nari. Tapi ini adalah sebuah ungkapan, ya, sebuah majas yang membandingkan benda mati dengan benda hidup. Ya, jadi pulpennya menari-nari di atas buku. Ya, arti sebenarnya itu adalah ya pulpennya sedang menulis, ya, sedang menulis sesuatu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ada juga majas metafora, ada majas hiperbola ya, yang membandingkan secara berlebihan. Ya, seperti itu. Nanti kalian bahas di materi selanjutnya, insya Allah akan dibawakan oleh guru materi selanjutnya. Oke. Kemudian majas yang kedua adalah majas penegasan. Ya. Yang kedua adalah majas penegasan. Jadi majas penegasan merupakan gaya bahasa yang bertujuan untuk menegaskan atau meningkatkan pengaruh kepada pembaca agar pembaca menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Ya, seperti ini. Majas seperti ini akan sering kita temui di buku-buku fiksi. Ya. Kemudian ada beberapa juga jenisnya terbagi-bagi lagi. Ada pleonasme, repetisi, retorika, dan paralelisme. Ya, seperti itu ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian selanjutnya ada majas pertentangan. Ya, ada majas pertentangan. Jadi tadi sudah berapa disebut majas? Ada yang bisa mengulang? Ada berapa majas yang sudah disebutkan? Siap, Pak. 2, Pak. Ya, yang sebelumnya ada 2. Saya, Ya, saya Pak. mau kembali aktif. Apa yang pertama tadi saya sebutkan? Coba satu orang. Saya Pak, atas nama Suci Rahmadani dari SMP Negeri 18 Sinjai, Pak. Saya, Pak. Suci Rahmadani dulu ya. Tapi sebentar setelah Suci Rahmadani saya mau yang lain juga ya. Karena sudah berkali-kali luar biasa peran aktif dari Suci Rahmadani, saya apresiasi. Oke, silakan Suci Rahmadani. Ya, silakan nak, coba dijelaskan kembali apa itu majas yang saya sebutkan tadi. Ada 2. Halo, Suci. Tidak kedengaran suaranya. Nak. Coba di ya, nak, coba. Apakah terganggu jaringannya atau? Oke, atau kita skip dulu ya, kita ganti yang lain dulu. Nanti bagus jaringannya baru dipersilakan kembali. Ya, ada yang Saya, lain? Pak. Tadi yang Saya, Pak. Saya, Pak. Atas nama diazimatan saya, Pak, dari PTS. Saya, Pak. Saya, Pak. Zakia, Pak. Saya, Pak. Fatimah. Saya, Coba Pak. Fatimah. Bisa dengar ya, Fatimah. Saya, Pak. Ya, siapa Atas namanya? nama diazimatan di Padang dari Saya, Pak. Zakia, Pak. Jadi Azimah dari Badung dari SMP 4 tadi majas ya? yang tadi Pak majas perbandingan.
Ya, majas perbandingan coba dijelaskan. Ya, jelaskan ke teman-temannya ya. Jelaskan ke teman-temannya apa itu majas perbandingan. Saya, Pak. Ya, silakan. Azima tadi ya. Atau ada yang lain? Karena tidak begitu jelas suara dari Azima Saya, tadi. Pak. Saya Pak Zakia. Ya, Pak, atas nama Fikrani Alawiyah dari UPTD SMP 25 Sinjai, Pak. Oke, dari SMP 25 ya. Jadi Bagus kan? SMP 25 dulu dari SMP 25. Coba saya ulang namanya. Majas perbandingan, Pak. Ya, coba diulang namanya dulu supaya saya saya bisa Pak sapa. Jazima Pak. Dari SMP 25 dulu, saya mau sapa dulu ini anak yang dari SMP 25 karena ya sudah ikut aktif juga. Saya, Pak. Siapa? Ya, atas nama siapa Majas yang dari perbandingan, Pak. Ya, majas perbandingan. Tapi sebutkan dulu namanya, nak, supaya saya mau sapa kalian. Saya mau sapa ini anak-anakku yang maca di rumah, yang mau menjelaskan kembali. Siapa tadi? Ya, mana suaranya nak? Ada kedengaran? Ya, anakku yang maca. Apa tergantung Saya, dengan Pak. nyanyinya? Saya Pak Ya. Zakia Pak. Atas nama Saya Zulfi, Pak. Atas nama Jazima Pak Zulfi, dari Pak. PTS. Zulfi, Pak. Ya, Zakia Zulfi Pak. tadi. Ya, jadi Dan Azima, bergantikan Pak. ini ya. Saya sudah Zakia, lupa Pak. tadi siapa. Sebutkan ya. Jadi dari SMP mana, nak? Saya, Zakia Pak. Dua, Ya, Pak. Zakia, Saya, Pak. dari mana? Saya, Pak. Coba Zakia dulu. Selain Zakia diaktifkan mikrofonnya. Ya, kita kesempatan untuk Zakia dulu. Yang lain selain dari Zakia dinonaktifkan mikrofonnya dulu. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Zakia Nur dari UPTD SMP 4 Sinjai. Dari PTD SMP 4 Sinjai ya. Sangat aktif ini ya dari SMP 4 Sinjai ya. Luar biasa sekali. Ya, saya apresiasi dari sekolah SMP 4 Sinjai. Tapi SMP 18 juga tadi tidak kalah ya. Oke, Zakia silakan, nak. Sampaikan jelaskan apa yang tahu tentang majas yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, majas perbandingan. Jenis majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamaan, pelebihan, ataupun penggantian. Iya, luar Yang biasa sekali. kedua, Ya, bagus sekali. majas penegasan. Majas penegasan merupakan jenis gaya bahasa yang bertujuan menegaskan atau meningkatkan pengaruh kepada pembaca agar menyetujui sebuah ucaran atau Iya, oke. Luar biasa sekali tadi ya dari Azima dari PTD SMP 4 Sinjai. Ya, kita berikan aplaus dulu. Luar biasa ya SMP 4. Iya, oke. Nah, kita lanjut lagi dulu ya. Yang berikutnya adalah majas pertentangan ya. Salah satu jenis dari gaya bahasa yang sering kita dapatkan di buku fiksi. Nah, majas pertentangan ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli. Ya, jadi kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli. Ya, jadi ada beberapa jenisnya juga, ada litotes, paradoks, antitesis, dan kontradiksi. Ya, nanti kita bahas bersama. Saya tidak mau terlalu jauh dulu karena ada nanti bagian dari materi selanjutnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah majas sindiran. Nah, yang terakhir ini adalah gaya bahasa sindiran. Jadi majas sindiran ini adalah kata-kata kias yang tujuannya untuk menyindir seseorang atau perilaku dari seseorang tersebut. Ya, jadi dia jenisnya hanya ada 3. Ada ironi, sinisme, dan sarkasme.
bergantung seperti apa macam sindirannya. Ya, jadi semakin keras sindirannya itu semakin tinggi levelnya. Jadi disarankan level tinggi dalam menyindir. Ya. Oke, jadi ada 4 tadi ya gaya bahasa. Ya, saya ingin anak-anak semua memahami walaupun hanya sebatas pengertiannya dulu. Nanti kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang itulah unsur-unsur dari buku fiksi yang sudah kita pelajari ya. Tadi masih ingat tujuan pembelajaran kita? Apa tujuan pembelajaran kita tadi? Ingat? Ya, jadi saya sampaikan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu diharapkan ya anak-anak maca yang berada di rumah itu bisa menjelaskan 6 unsur dari buku fiksi ini ya. Ada 6 tadi kita sebutkan ya. Ya, jadi setelah proses belajar mengajar ini yang secara virtual ya, kalian diharapkan mampu menjelaskan ke-6 unsur dari buku fiksi tersebut. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada latar, yang keempat ada alur, kemudian yang kelima ada amanat, dan yang terakhir ada gaya bahasa. Ya, yang terakhir ada gaya bahasa. Coba bisa di halaman pertama. Langsung. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, sesi latihan katanya. Kita latihan. Saya mau ada beberapa sebentar siswa yang menjelaskan kembali dari 6 unsur tersebut, ya. Oke, anak-anak bisa dijelaskan kepada kita latihan ya, kita mempermantap pembelajaran kita hari ini. Jadi kita menjelaskan kembali tema, tokoh, kemudian latar, alur, amanat, dan gaya bahasa. Ya, jadi kemarin sudah dibahas yang ketiganya, yang 3 bagian ini ya, tema, tokoh, dan latar. Nah, yang kita bahas hari ini alur, amanat, dan gaya bahasa. Jadi tadi tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan, anak-anakku yang baca di rumah diharapkan bisa menjelaskan dari ke-6 unsur ini, ya. Nah, sekarang kita latihan sepertinya karena hanya menjelaskan, ya. Ada yang mau mencoba? Saya, Beberapa Pak. siswa? Ya. Saya, Pak. Saya, Pak. Atas nama siapa? Atas Kiat. nama Zulfi Desiani dari SMP 4 Sinjai, Pak. Ya, lagi-lagi dari SMP 4 Sinjai, ya. Ya, luar biasa sekali SMP 4 Sinjai. Ya, silakan nak dijelaskan. Jelaskan secara mandiri ya. Saya berharap tidak dibaca ya, tapi dijelaskan berdasarkan pemahaman yang anak-anakku dapatkan dari pembelajaran ini. Ya, jangan dibaca. Cobalah dengan bahasanya sendiri, dengan ciri khasnya sendiri menjelaskan unsur buku fiksi ini. Ya, boleh? Bisa anakku? Yang baca, anak yang baca bisa ya? Saya yakin semuanya sudah baca sekali untuk menjelaskan unsur pembangun buku fiksi ini. Oke, silakan tadi dari SMP 4. Suci siapa ya tadi? Silakan nak, coba sebut nama dan asal sekolahnya tadi. Langsung saja aktifkan mic-nya, yang lain, teman yang lain tolong bergantian, kan kesempatan dulu satu orang temannya. Ada? Kira. Oke, jadi ada yang mengangkat tangan. Hasfira dari SMP 6 Sinjai. Ya, coba Hasfira aktifkan mikrofonnya. Ya, kita mau dengar dari SMP 6. Hasfira, Alur.
Alur adalah Perkenalkan dulu namanya nak ke teman-temannya dan ke saya juga karena saya mau sapa. Perkenalkan, nama saya Hasfira dari SMP 6. Ya, Aspira. Oke, luar biasa sekali Aspira ya. Dari SMP 6. Silakan Aspira, jelaskan kembali dari unsur yang kita sudah bahas. Ya. Silakan. Oke, tidak ada suaranya nak? Nggak kedengaran suaranya. Kemungkinan jaringan dari Aspira bermasalah ya. Ya, kita lanjut sesuai yang lain. Sesuai yang lain. Coba menjelaskan kembali apa itu unsur-unsur yang mengangkat tangan lagi Nur Aziza Amalia. Ya, ada? Coba diaktifkan mikrofonnya Nur Aziza Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Amalia dari Ya. Iya. Coba dijelaskan. Ya, lagi-lagi kita terkendala dari jaringannya karena tiba-tiba saya lihat ini si Aspira sudah menghilang lagi. Ya, mungkin faktor keterbatasan jaringan ya. Ya, jadi kita maklumi ya pembelajaran virtual seperti ini memang banyak kendalanya ya. Jadi kita harus maklum. Ya, kita harus bisa mengendalikan ini. Ya. Oke, ada yang lain yang mungkin bagus jaringannya, coba kembali ya. Saya mau mungkin bisa 2 orang ini menjelaskan kembali sebelum kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada Fikrani lagi yang mengangkat tangan, Fikrani Awalia. Ya, coba aktifkan mikrofon. Atas nama Fikrani Alawiyah dari UPTD SMP 25, Pak. Iya, silakan dari SMP 25. Unsur buku fiksi ada 6. Pertama, tema. Tema merupakan yang membangun cerita atau pembangun dari cerita tersebut. 2. Tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang terdapat dalam cerita dengan karakter-karakter tokohnya. 3. Latar. Latar adalah setting, seperti setting waktu dan suasana. 4. Alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan ceritanya, meliputi majas perbandingan, sindiran, penegasan, hingga pertentangan. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali tadi ya. Sudah menjelaskan dengan lancar ya 6 unsur yang membangun buku fiksi: tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan gaya bahasa. Luar biasa sekali. Kita applause dulu ya, luar biasa sudah berani menjelaskan ya. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya karena sudah menjelaskan. Tapi saya masih mau lagi, saya kurang yakin. Saya mau beberapa siswa lagi mungkin ya menjelaskan. Silakan diaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan identitasnya, siapa yang mau menjelaskan. Saya, Pak. Ya, jadi Faki ya, Faki mengangkat tangan ya. Dari namanya ini pasti laki-laki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakiatul Azmi dari SMP 2. Saya kira laki-laki karena awalnya seperti nama laki-laki. Oke, tidak masalah. Ya, memang perempuan lebih aktif. Ya, silakan Faki, jelaskan ke-6 unsur buku fiksi ini.
Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan atau cerita. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakternya masing-masing, yaitu protagonis, antagonis, dan tritogonis. Latar adalah keterangan mengenai tempat atau tempat, waktu dalam suasana dalam cerita. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Amanat adalah berisi pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Gaya bahasa adalah berisi cara penulis menyampaikan ceritanya. Iya, luar biasa sekali. Fakih tadi dari mana sekolahnya, Nak? SMP 2 Sinjai, Pak. SMP 2 Sinjai, luar biasa ya. Beri aplaus juga sudah berani menyampaikan gagasannya ya, menjelaskan kembali unsur buku fiksi ini ya. Oke, saya rasa cukup kita simpulkan dulu materi kita hari ini ya, karena waktu kita terbatas ya. Jadi materi yang kita bahas hari ini adalah unsur-unsur yang membangun buku fiksi ya. Jadi buku fiksi sendiri itu adalah buku yang merupakan hasil karya dari penulis berupa hayalannya ya. Iya, jadi ada beberapa contohnya, ada novel, roman, kemudian cerpen, kumpulan puisi, ada juga teks drama, ada dongeng dan sebagainya ya. Jadi buku fiksi itu ada banyak. Kemudian ada unsur-unsur yang membangun. Ya, unsur yang membangun ini ada 6. Ya, ada tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan gaya bahasa yang sudah kalian jelaskan tadi ya. Luar biasa sekali, kalian sudah sangat paham. Ya. Nah, selanjutnya nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menelaah unsur pembangun buku fiksi. Ya, jadi kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita telaah langsung ke penerapannya ya. Jadi kita baca buku, lalu kita mencari tema, tokoh, latar, alur, amanat, dan gaya bahasanya, yaitu di pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi sekian untuk hari ini ya pembelajaran kita. Ya, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai berkah, ya, bernilai ibadah dan ilmu yang kalian dapatkan ini bisa betul-betul diterapkan. Iya, ya. Kemudian kita tutup ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Belajar bersama, maca bersama, dan selamat belajar. Salam maca. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.